Pemirsa, untuk membahas terkait dengan peristiwa pemukulan wasit oleh pemain di ajang PON ke-21 Aceh Sumut, kita sudah terhubung dengan anggota Esko PSSI Arya Sinulinga dan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat sore Pak Arya dan Bungkus. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Ya, dengan Eva di studio, saya akan ke Pak Arya dulu. Pak Arya, tim sudah dibentuk ya. Apa hasil investigasi sementaranya? Ya belum dong, belum tahu lah. Kan belum ke lapangan ya. Ya. Kan di Aceh, jadi kita butuh waktu juga ke Aceh, mungkin sehari 2 hari ini baru ke Aceh dan melakukan investigasi. Tapi data sebenarnya sudah terima. Ya, yang pasti kita melakukan tindakan cepat lah. Tapi yang pasti langkah yang dibutuhkan oleh yang namanya pertandingan, yaitu dengan menarik semua wasit yang bertugas di PON sekarang itu dan menggantikannya dengan wasit Liga 2 dan Liga 1. Yang terbaik. Oke, jadi itu yang sudah kita kirim. Sore ini sudah sampai di mana? Sore ini sudah sampai di Aceh. Mudah-mudahan pertandingan berikutnya bisa mengamankan juga pertandingan yang ada. Tapi kita juga meminta mohon untuk pihak keamanan juga menjaga wasit kami. Ketika akan nanti melakukan tindakan-tindakan adil, keadilan itu bisa dibuat baik, dijaga juga keamanannya. Tapi di sisi lain kami juga sudah cepat tadi melakukan tim untuk investigasi dan mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ini mereka sudah menghasilkan data yang baik untuk itu. Siapa saja yang sudah digali keterangannya, Pak Arya? Yang pasti kita udah gali dari TD, ya, Technical Director sudah kita gali. Kemudian juga nanti itu dari itu ya, kita masih lisan semua karena TD pun kan adanya di sana ya. TD itu ada di Aceh, jadi kita butuh waktu nanti untuk ke sana, nanti kita lihat aja nanti bagaimana ya. Baik, proses investigasi masih berlangsung, tetapi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah menyatakan dia akan memberikan sanksi terberat. Apa sanksi terberat itu, Pak Arya? Yang pasti kedua-dua ya, baik untuk pemain maupun wasit ya. Wasit ya yang terberat nanti akan diberikan kepada wasit. Gitu. Hukuman terberat akan diberikan nanti kepada mereka. Kalau memang terbukti ya, kalau memang terbukti perangkat pertandingan tersebut melakukan pelanggaran yang berat juga, kita akan lakukan itu gitu. Baik. Dan bahkan kalau nanti kita lihat juga bahwa sanksi terberat itu apa? Ada ya bisa aja pencabutan izin mereka ya wasit ya. Dan juga nanti kita lihat apakah memang ada dalangnya juga. Ada dalang nggak di belakang ini gitu. Apakah dia bertindak sendiri atau ada dalangnya gitu. Oke, itu masih terus didalami ya. Saya akan ke Bungkus. Bungkus, keputusan kontroversial dan wasit yang tidak fair ini berulang kasusnya. Problemnya ada di mana, Bungkus? Iya, problem utama adalah soal trust kalau menurut saya. Soal kepercayaan para pelaku sepak bola terhadap pertama kepemimpinan wasit. Dan kepemimpinan itu juga pada akhirnya juga bicara soal institusi gitu ya. Dan ini yang saya pikir harus dibenahi oleh PSSI. Tindakan PSSI melakukan investigasi, menurunkan tim, dan menjanjikan sanksi berat itu hal yang positif. Tapi di luar itu PSSI juga harus melakukan upaya penguatan trust kepercayaan publik terhadap institusi. Jadi kegiatan yang dilakukan yang melibatkan PSSI itu pelakunya semua harus punya trust. Percaya bahwa kegiatan itu dilakukan dengan prinsip-prinsip sportivitas, fair play, tidak ada pengaturan. Dan apa yang terjadi di PON itu kan menunjukkan masih adanya ketidakpercayaan, masih kurangnya trust. Dan yang kedua, PSSI juga harus lebih serius menurut saya dari peristiwa PON ini, melakukan yang namanya peningkatan kualitas SDM. SDM pertama, SDM perangkat pertandingan. Karena kasus ini kan banyak dipicu oleh kepemimpinan wasit yang sudah dibahas oleh banyak orang bagaimana wasit membuat keputusan-keputusan yang bisa dipertanyakan dan bahkan berkali-kali terjadi. Dan yang kedua, SDM itu tidak hanya perangkat pertandingan, tapi juga pelaku pertandingan. Pemain, pelatih, itu juga harus dibangun profesionalismenya. Meskipun PON ini diikuti oleh para pemain amatir, prinsip-prinsip profesional itu tetap harus dimiliki oleh mereka. Menghormati lawan, menghormati perangkat pertandingan, menghormati sistem pertandingan, menghormati pelaku olahraga yang lain. Itu semua harus dibangun di dalam diri para pelaku olahraga sepak bola. Dan itu harus menjadi concern PSSI. Kita setuju bahwa PSSI dalam hal ini punya fokus yang tinggi terhadap tim nasional, terhadap kompetisi liga profesional. Tapi jangan lupa,
sepak bola amatir juga perlu perhatian. Dan ini salah satu yang Baik. menjadi salah satu bukti bahwa perhatian itu sangat dibutuhkan. Untuk penguatan trust ini apa upaya berikutnya, Pak Arya? Ya, seperti yang tadi ya, hukuman yang jelas ya, membuat perangkat pertandingan akan berpikir ulang kalau melakukan tindakan-tindakan hal yang sama nantinya. Demikian juga dengan pelaku sepak bola lainnya, seperti klub ataupun kalau di PONI kan akprosnya gitu ya. Kalau tindakannya jelas itu pasti membangun kepercayaan publik gitu. Makanya kita perlu tindakan yang clear dan jelas pada mereka, tanpa ada kiri kanan, itu udah pasti akan membangun kepercayaan dan mereka akan berpikir ulang untuk melakukan tindakan yang memang dianggap tidak baik nantinya ke depannya, dan akan misalnya kalau wasitnya dihukum jelas gitu ya, pasti wasit ke depannya yang lain juga akan berpikir ini bisa mematikan karir mereka dalam perwasitan, ataupun pemain seperti itu gitu Mbak. Ataupun misalnya klub, ataupun misalnya dia ada sinyal akros ya, akros ke depan pun juga berpikir kalau hal-hal seperti ini, mereka akan berpikir kalau mereka bermain-main akan terkena dampak juga ya, sehingga dia nggak akan mau lagi untuk melakukan seperti ini gitu. Dengan memberikan sanksi terberat ya, agar bisa menimbulkan efek jerah. Termasuk tadi Pak Arya sampaikan mengganti seluruh wasit. Bungkus, apakah dengan mengganti seluruh wasit bisa memastikan pertandingan berikutnya ini trust dan fair? Ya, itu langkah darurat ya, itu langkah darurat yang mau tidak mau memang harus dilakukan oleh PSSI. Saya mengapresiasi keputusan untuk melakukan itu ya, tapi ini kan hanya solusi sementara. Solusi yang menyeluruh adalah bagaimana penguatan trust itu harus dilakukan secara menyeluruh, secara keseluruhan. Seperti yang saya bilang tadi, semua kompetisi di lingkungan internal PSSI maupun di lingkungan yang melibatkan PSSI itu harus menunjukkan pelaksanaan itu dikelola secara profesional. Nah, ini contoh kecil mengapa profesionalisme itu penting. Kalau kita lihat DSP pertandingannya Aceh melawan Sulteng, itu nama wasitnya bukan Agus Eko sebetulnya mulanya. Tapi ternyata yang memimpin Agus Eko. Itu contoh kecil bagaimana hal-hal kecil seperti ini terjadi dan kemudian menciptakan yang namanya distrust, ketidakpercayaan. Wasit yang memimpin itu mulanya namanya bukan Agus Eko. Kalau mungkin Bang Arya nanti bisa cek itu di DSP-nya. Tapi ketika pertandingan berjalan, itu nama wasit yang memimpin ternyata Agus Eko. Hal-hal kecil begini, ini kadang-kadang yang menjadi awal munculnya ketidakpercayaan, kurangnya trust terhadap penyelenggaraan pertandingan. Nah, ini juga termasuk hal-hal yang perlu dibenahi oleh PSSI. Jadi bukan hanya soal wasitnya, tapi juga tata kelola keseluruhan. Baik. Pak Arya, soal adanya dugaan seseorang atau pihak lain di belakang, aktor di belakang, sejauh mana ini ditelusuri? Ya, kita pasti telusuri nih. Nggak mungkin wasit itu bertindak sendiri. Pasti ada dong di belakangnya. Pasti ada. Jadi nanti kita coba kejar nih siapa sih yang belakangnya siapa gitu. Kan nggak mungkin tiba-tiba dia, wah saya bela yang ini, saya yang ini. Nggak mungkin lah. Pasti ada pendorong utamanya di belakang gitu. Kita harus cari itu. Sudah sejauh mana pendalamannya? Ya kan tadi saya bilang Mbak, kita belum dong. Kan masih baru ya, kejadian tadi malam. Kita baru bentuk tadi siang, timnya ya masih jalan ini proses. Bungkus, gimana melihatnya Bungkus? Karena yang seperti ini, dugaan ada aktor di belakang masih terjadi. Iya, itulah pentingnya saya pikir komitmen PSSI kan Pak Erik sejak awal berencana untuk memerangi yang namanya mafia dan sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa memang hal itu sekarang terbukti. Hal-hal seperti itu, kecurigaan itu masih ada. Jadi ketika Pak Erik melontarkan tekad untuk memerangi match fixing dan sebagainya, itu kan bukan omong kosong. Faktanya memang hal-hal semacam itu di PON sekarang terasa gitu, walaupun memang harus dibuktikan gitu ya. Nah, sekarang saya berharap bukan sekedar komitmen, tapi langkah nyata, tindakan tegas. Dan kalau bisa bukan sekedar langkah nyata, tindakan tegas sekali ini, tapi yang sistematis, yang akan membuat trust itu terbangun. Karena sekali lagi menurut saya, sepak bola itu soal trust. Kalau kita tidak percaya kepada wasit di lapangan 11 lawan 11, itu 11 lawan 11 akan saling curiga terhadap semua keputusan wasit, itu rusak pertandingan. Jadi memang penting sekali trust itu dibangun dan kemudian hidup di dalam ekosistem PSSI. Semua orang tahu bahwa penyelenggaraan pertandingan, tata kelola kompetisi itu bisa dipercaya. Itu yang harus dibangun. Ya, soal trust harus dibangun, dipastikan, termasuk juga soal SDM. Pak Arya, bagaimana memastikan SDM dan wasit-wasit memenuhi kualifikasi semuanya? Sebenarnya kita udah benahi banyak hal ya.
Ini Mbak kan bukan gampang ya, saya jujur aja, bukan gampang juga ya. Kita tahu bahwa ini kan proses udah lama banget nih, kejadian semua gitu ya. Kita sekarang udah mulai benahi bahwa yang boleh jadi wasit tuh adalah orang yang udah lulus dalam pendidikan wasit. Yang nggak lulus nggak boleh. Jadi ini itu sudah dilakukan. Tapi ternyata nggak cukup juga gitu loh. Ini membuktikan bahwa itu nggak cukup. Seleksi terhadap wasit nggak cukup juga ternyata. Mental tuh masih ada. Jadi memang ini kerja keras dan kerja berat nih. Ini bukan kerja, ini kan semua perilaku lama ini sebenarnya semuanya. Yang bertahun-tahun dibiarkan begitu aja, udah biasa di budaya di sana. Nah, perubahan ini yang kita lakukan ini ya, bukan kita ngelak ya, tapi memang harus kerja keras betul nih kami lakukan gitu. Dari kami harus akui itu. Memang ini tidak cukup dengan hanya penyegaran wasit yang kita seleksi, tapi ternyata mental juga ternyata masih seperti itu gitu. Ini akan ada evaluasi besar juga. Dalam pendekatan wasit akan ada evaluasi besar juga, Mbak. Ya, evaluasi akan dilakukan termasuk juga investigasi kapan akan diumumkan dan sanksi tegas ini akan diberikan kapan? Ya, tunggu aja, Mbak. Nggak lama kok. Oke. Tunggu saja tidak lama ya. Terima kasih anggota Exco PSSI Arya Sinulinga dan pengamat sepak bola M. Kusnaini sudah bergabung bersama kami. Salam sehat.